Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di Kiksai Channel. Oke, langsung aja kita baru aja nonton satu film yang kita nggak ada plan sebenarnya, Nggak cuman ada plan. kita lihat ada di display. Display perdana tayang tanggal 30 Agustus gitu Oh kan. gitu, dan Iya. mengikuti tren kita belakangan yang lagi nonton film tanpa ada wawasan sebelumnya nggak sih? Sebelumnya Kita ya. belakangan lagi sering banget kayak gitu, dimulai dari yang Smugglers, terus habis Smugglers, itu Concrete Utopia, Concrete Utopia, dan akhirnya kita memilih buat nonton sebuah film yang berjudul Lost in the Stars. Lost in the Stars. Dan pas gue kemarin kan Gigi ngomong itu, gue lihat ini film, oh ternyata film China. Film Tiongkok Ya, ya. film China. Dan secara background ada info yang lo dapet nggak, Gi? Kalau gue sih cuma lihat bener-bener blank aja sih, ini bener-bener kayak blind aja gitu masuk ke sini. Cuman pasti sih biasanya kalau nggak salah saya dapat info ini film box office di Tiongkok tahun 2022. Oh, Film itu tahun udah 2022. udah lama jadinya. Udah lama sebenarnya, kita telah rilis lah. Jadi ini film box office Tiongkok tahun 2022 katanya ini. Oh, udah rada lama berarti ya. Dan gue lihat di trailer tuh yang membuat gue tertarik langsung adalah encore-nya. Encore-nya. Emang dia itu salah satu publisher yang terkenal lagi? Encore biasanya sih kalau kita sering nonton tuh biasanya dulu sih film-film animasi Jepang biasanya sama Encore. Encore-nya iya, Asia-Asia gitu deh kayaknya. Dan ini kayaknya kerjasamanya sama CBI Pictures yang sering masukin film-film dari ranah Asia Timur juga. Jadi bisa dibilang ini co-distribution lah gitu. Dan makanya pas ngeliat Encore Films, wah menarik nih bisa masukin ke Indonesia gitu kan. Apalagi nih film box office di negeri Tiongkok gitu kan. Dan akhirnya kita nonton lah ini. Dan secara sinopsis sebenarnya gue nggak terlalu banyak baca sih, cuman cerita utamanya adalah sepasang suami istri yang lagi sedang berlibur bulan madu, lagi berlibur lah ya, berlibur ke sebuah pulau di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara. Dan kayaknya ini secara apa penamaan dan itunya kayaknya fiktif ya. Fiktif soalnya apa? Barlandia gitu. Iya, kan? Barlandia, dan secara bahasa tertulisnya ada bahasa Melayunya, tapi secara bahasa verbalnya ada aksor Thailand, gitu kan. Ya, gitu. Kayaknya sih dibuat fiktif kali ya. Dan kalau dari lihat trailer dan sinopsisnya, gua tuh melihat ini vibes-nya tuh seperti crime movie detektif gitu ya. Crime yang puzzle yang ada orang hilang, agak-agak mirip apa Gone Girl ya. Ya, vibe-nya mirip, cuma mungkin bedanya di sini di daerah-daerah berlibur, jadi kayak di Hingar-Bingar atau Semarak berlibur, tapi itu ada suatu kasus yang harus diselidiki lah gitu. Dan ini tipikal film, menurut gua film Asia yang nggak bisa di spoiler ini mah. Maksudnya ini mungkin nggak akan terlalu banyak secara ulasannya, karena ini tipikal film yang kalau dikasih tahu dikit aja infonya jadi hilang sensasi keseluruhannya nggak sih. Jadi makanya mungkin ini akan sedikit mungkin spoilernya, cuman kita akan coba menjelaskan impresinya dan gambaran secara umum. Ya, dan itu tadi suami istri yang berlibur di sebuah pulau, dan ternyata istrinya hilang, dan ketika dia bangun jadi orang lain. Terus kayak di sini tuh aku pinternya mungkin biar cepet progresnya, ceritanya udah hilang secara 2 minggu, ini tinggal 5 hari terakhir menuju visanya habis gitu. Iya, jadi countdown itu 5 hari. 5 hari ini kayak gitu dikasih progresnya tuh 4 hari, 3 hari, jadi kayak makin genting. Nah itu pinternya di sini sutradaranya ini ngebangunnya, tensinya makin belakang dan kita dapat kayak ada puntiran-puntiran twist ceritanya gitu. Twistnya banyak lumayan ya. Apa sih kayak dibelok-belokin kayak kesana ke sini gitu. Nah, jadi kayak terus, dan jujur buat kita nggak kebaca sama sekali. Kayak kita nebak enggak tahu, kita nggak tahu arahnya kemana ya. Jadi pertamanya kayak ya film-film apa ya, holiday di ya sebenarnya ini agak stereotip juga ya. Emang Asia Tenggara terkenal dengan tidak daerah berlibur dan banyak crime, scam gitu kan, kayak wah bisa aja ya, mungkin aja gitu kan. Kasus-kasus kayak gini, ada contoh kasusnya yang pernah kejadian di nyata, apakah mungkin ini terinspirasi dari itu? Ternyata kita salah sama sekali gitu kan. Jadi kayak ternyata kayak gini gitu. Pas akhirnya di revealingnya gitu, loh gitu, jadinya kayak gitu. Pas impresi akhirnya, wah kacau. Intinya memang istrinya hilang, keseluruhan film adalah menyelidiki dan mengungkap misterinya ini seperti apa sih. Ya. Kalau misalkan di tengah-tengah mungkin akan terasa seperti ini kok gini sih, kayak transisinya. Nah itu jadinya akan di-reveal di akhir. Mungkin harap bersabar kan. Jadi intinya feeling momennya itu di akhir, jadi ini tuh di build up-nya gitu. Dan memang sih secara technicality
Si sinematografinya lumayan menarik sih. Iya. Point of view-nya teh lucu gitu. Pengambilan gambar. Terus, dan dari awal ke tengah-tengah sampai 3/4 tuh gue merasakan banyak sekali feel. Ini kok ada detektifnya, tapi ada romance. Ada romansnya. Romansnya walaupun tidak semanis yang kita kira. Nah, lucunya ini kayak kita nonton film animasi Jepang, ada beberapa adegan kadang dijelaskan dengan lagu juga gitu. Iya ya. Kadang jadi montase gitu juga. Jadi so sweet gitu. Kayak so sweet. Maksudnya itu mungkin apakah itu jadi akhirnya bikin kitanya itu ikutan ke bawah ya. Ke bawah pas akhirnya kena hantaman di akhirnya gitu teh. Loh, ternyata segininya gitu. Maksudnya jadi twistnya itu tidak hanya dari segi ceritanya tapi emosinya juga. Jadi emosinya kita dibawa naik turun gitu. Nah itu jadi kayak apa ya, mungkin kayak nonton filmnya Makoto Shinkai, cuman deh ini teh film crime gitu. Gimana gitu ya cara ngejelasinnya gitu. Iya benar, itu mungkin salah satu penjelasan yang cukup enak sih itu benar. Ya itu crime gitu, jadi kayak ini kan film crime ya, tapi kenapa kok cara penyajian ceritanya kayak gini gitu. Entah mungkin salah satu kekuatan filmnya ini juga ya dari situ, lagu-lagunya itu mungkin mau menjelaskan narasi ceritanya gitu. Karena memang beberapa adegannya kayak ada judul lagu yang memorable, mungkin bukan memorable yang kena liriknya ke saya karena bahasa Inggris ya. Ada yang pakai bahasa Tiongkok, tapi ada satu lagu yang Starry Night, itu tuh sebenarnya kunci si filmnya ini gitu bahwa Starry Night itu sebenarnya ya lost in the stars sebenarnya, tanda kutip. Kita kan kalau udah ngelihat ke atas itu kan kayak mengawang-awang gitu kan. Nah di sini tuh ada sebuah simbologi di sini bahwa si cerita arc story-nya itu teh kita tuh sebenarnya tanda kutip ya kayak melihat sebuah lukisan lah. Kalau ya kayak gitu. Iya benar. Kayak pantas dengan segala macam kekurangannya tidak mengurangi kedalaman si filmnya, dalam banget. Jadi dari secara simbol ternyata memang dalam gitu. Nah itu sih jadi kayak serius juga sih bikin filmnya. Pengambilan gambar bagus banget sih. Warna oke. Apalagi kita di Asia Tenggara ya, tonton negara-negara tropis teh kena banget gitu sini, dan kontras dengan gayanya orang Tiongkok gitu kan yang warna-warni dan sebagainya, jadi masuk ngeblend lah di sini. Impresi kalau Kes ada yang nggak ada yang menonjol, nggak ada yang tahu ya. Saya juga tuh bukan memang skena film Tiongkok saya masih kurang kalau Tiongkok. Kayaknya tetangga-tetangganya Donnie siapa Michelle Yeoh gitu tetangga-tetangganya sih itu. Nah jujur sih kayaknya awalnya kita kira teh misteri kayak crime-nya Indonesia gitu, enggak apa yang ada klinik-kliniknya. Ternyata sebenarnya ini nggak ada sama sekali, ini mah literally logis aja crime gitu. Jadi kayak gitu. Jadi impresi awal kita sih ya kaget juga sih dengan plot twist yang kayak gitu. Bukan berarti kita mau lebay-lebaykan gitu, cuman memang cukup twist gitu. Kalau teman-teman yang suka film-film dengan plot twist ini cukup cocok sih gitu. Dan di tengah-tengah lagi kering banget ya film Hollywood ya. Iya. Kayaknya ini semua dampak dari permogokan itu, jadinya kayak yang dirilis yang ngepop banget lah untuk yang film-film. Apalagi ditambah ini film lama lagi. Film lama kan. Gue aja kaget ini ternyata selama itu filmnya. Jadi kayaknya mungkin saat ini momen yang tepat untuk distributor kita masukin aja lah gitu kan lagi pilihannya lagi nggak ada. Lagi summer blockbuster udah lewat lah kan kemarin kan. Jadi ini agak tenang sebelum menuju musim akhir tahun gitu kan, jadi masukin aja gitu. Dan setelah milih film ini gue awalnya ragu, cuman gue tidak menyesal sih. Gak menyesal juga sama. Tadi juga emosinya juga gigit di final revealingnya cukup dapat juga dia. Jedor banget itu. Itu aduh. Ya pokoknya teman-teman harus nonton lah, soalnya kalau kita kasih detailnya aja langsung ketahuan nanti nggak seru nontonnya. Makanya teman-teman ya mumpung masih ada atau mungkin udah ada di streaming platform atau bisa jadi mungkin kalau ini kan karena kita di bioskop telat setahun ya, mungkin nggak setahun juga, mungkin 8-9 bulan yang lalu rilisnya. Mungkin sih aku coba dicek mungkin di streaming service yang dari negeri Tiongkok mungkin ada kali ya, kayak WeTV gitu mungkin ya, tapi kita coba cek dulu. Cuman kayaknya sih nggak lama dari tayang bioskop ini mungkin bisa jadi udah ada di streaming platform yang lain gitu. Kayak gitu aja. Cuman kayaknya sih bolehlah dicek. Tadi kita juga nonton cuman berempat sih, cuman kena gitu. Nggak ada orang yang keluar masuk ke kamar mandi, pokoknya bener-bener
engage ke ceritanya Iya, engage gitu. banget sih, engage banget. gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Jadi teman-teman bisa nonton mumpung masih ada, mungkin nggak tahu lama apa enggak ya, cuman bisa jadi referensi juga. Dan udah sih, udah ya. Sedangkan kita Asia Timur lagi mencoba lah gitu. Iya, ini kan. kita lagi menjajaki Asia Timur Asia ya. Timur. Nah, lucu juga nih. Ya mungkin next week kita Indonesia kali Indonesia ya. mungkin ya, kita lihat aja nanti lah. Kurang lebih gitu ya. Iya. Maksudnya kalau teman-teman ada yang mau tahu detail soal filmnya, atau mungkin ada yang udah tahu, bisa komen di bawah, bisa share, kita saling share informasi tentang film ini. Betul, tahu saudaranya siapa, atau aktor-aktornya gitu kan. Itu sih paling dari impresi awal kita sih. Thank you udah nonton. Share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe. Ya. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.